Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan talk show, kita akan update terlebih dahulu informasi seputar IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini, di mana IHSG tampak menguat 1,03% ke 6.605,3. Kemudian secara sektoral penguatan dipimpin oleh sektor teknologi dengan naik 1,35%, kemudian juga disusul dengan properti, energi, dan kesehatan. Dan dari top gainers ada BBRI, BBCA, Telkom, Gotopani, BBNI, Indi, Brand, ASII, PTRO, dan top losers datang dari ANTM, AADI, Harum, MDKA, PSAB, SMIL, LPPF, Toba, dan juga Harta. Baik, pemirsa, masih tersambung bersama kami melalui line Zoom bersama Mas Leonardo Liuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Mas Leo, nih kalau kita lihat pembukaan IHSG sudah menembus ke level 6.605, ini menjadi sentimen positifkah hari ini? Dan kalau kita lihat tadi top gainersnya ada di BBRI dan BBCA. Anda lihat untuk perbankan sendiri proyeksinya akan seperti apa? Apakah BBRI karena sentimen dividen, dan BBCA juga kemarin tampaknya net sale-nya cukup tinggi gitu ya? Oke, saya rasa memang kemarin kita kondisi di mana Trump mengumumkan tarif tersebut, dan pasca libur Lebaran kita lihat memang volatilitasnya cukup ekstrim, dan kita bisa mendapatkan perbankan dengan valuasi yang cukup atraktif, di mana sudah lama saya tidak melihat BCA itu, kalau kita lihat dalam range jangka waktu mungkin 2 hingga 3 tahun terakhir itu diperdagangkan di minus 2 standar, hampir menyentuh minus 2 standar deviasi. Mungkin kalau BCA mungkin lebih di atas sedikit, namun kita lihat kita bisa mendapatkan BRI, Mandiri, kemudian BNI itu dalam valuasi yang terdiskon seperti itu. Walaupun dengan adanya valuasi yang terdiskon, saya rasa itu menimbulkan kembali inflow ya, dengan adanya valuasi menarik tersebut, saya rasa seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang untuk BCA saya optimis untuk masih bisa bertumbuh, namun kalau untuk dari bank-bank di kategori KBMI 4 BUMN itu menurut saya menjadi concern tersendiri ya, seperti itu. Apalagi nantinya dengan adanya Danantara, skema dividen, apakah mereka nantinya masih bisa bertumbuh seperti itu kalau dari saya pribadi. Baik, kalau kita lihat dari penutupan perdagangan kemarin juga ini terkait dengan saham-saham bank BUMN ya, ada BBRI, kemudian BBNI, dan BBTN ini banyak sekali dilepas oleh investor asing. Apakah sentimen utamanya karena mereka masih wait and see terkait dengan prospek Danantara, atau seperti apa nih, Mas Leo? Ya, mungkin bisa juga ya seperti itu, mungkin dalam jangka pendek. Dan namun kalau sebagai catatan valuasi perbankan kita memang saat ini saya lihat yang lain banyak juga yang atraktif seperti itu. Saya rasa mungkin ini memang mungkin untuk aksi kurangi posisi saja untuk menambah kepemilikan di saham-saham yang mungkin punya prospek dan kinerja lebih baik seperti itu. Baik, aksi kurangi posisi terlebih dahulu. Tapi mungkin boleh direview kembali nih Mas terkait dengan BBCA, net buy-nya sedang tinggi-tingginya nih, sentimen positif utamanya apa nih Mas Leo? Oke, mungkin dalam beberapa hari ke depan itu kan nanti ada earnings call ya, seperti itu, baik itu dari BCA untuk kinerja Q1. Saya rasa ekspektasi jika Q1-nya itu ternyata melebihi estimasi seperti itu dan konsensus, saya rasa ini peluang terdekat untuk BCA untuk kembali mungkin menguji 8.900 ya, seperti itu. Baik. Seperti itu. Baik, proyeksi 8.900-an untuk BBCA, Mas Leo, masih akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita akan ke saham pilihan terlebih dahulu. Kita review satu persatu. Di sini kita lihat saham-saham pilihan ada dari PANI dengan target spekulatif buy, kemudian ADMR spekulatif buy, dan Bumi juga ada di spekulatif buy. Baik, Mas Leo, kita akan bahas satu persatu terkait dengan saham pilihan yang tadi sudah kita saksikan bersama. Di sini ada PANI. Proyeksinya seperti apa, Mas, untuk properti?
Oke, kalau PANI sendiri sebenarnya proyeksi saya memang ini sudah mulai ada perlawanan kembali ya, pasca kembali negatif isunya sudah saya rasa sudah price in di area-area kemarin dan ini mulai coba kembali break MA 200 seperti itu. Dan memang kalau kita lihat valuasi PANI ini sebenarnya masih atraktif ya. Kalau jika kita compare dengan NAV-nya seperti itu di area sekarang ini sebenarnya saya rasa atraktif seperti itu dan oleh karena itu eh, mulai adanya kembali indikasi rebound teknikal, mulai kembali rebound ya, dan ini juga mencoba untuk menjajaki uptrend kembali. Seperti itu kalau saya lihat dari PANI ya, untuk long term story-nya masih ada, masih kuat ya, seperti itu. Baik, koreksi sudah terprice in dan juga ada potensi rebound dari PANI. Nah, kalau ADMR seperti apa, Mas Leo? ADMR ya. Oke, sekarang ADMR nampaknya ini sedang ini ya, masih sedang bimbang. Saya rasa mungkin ini belum bisa berhasil break 975. Mungkin jika break 975 selanjutnya melanjutkan potensi kenaikan ke level 1100 ya untuk ADMR itu sendiri seperti itu. Baik. Katalis signifikan seperti itu. Baik, kemudian untuk Bumi dan Adaro seperti apa, Mas Leo? Oke, Bumi. Oke, kalau Bumi saya rasa memang ya ini sudah mulai mencoba bertahan kembali di atas MA 200 ya, pasca kalau kita lihat sudah keluar dari downtrend channel seperti itu. Saya rasa ini untuk target terdekat dari Bumi itu di level kira-kira 125 hingga 127 ya, untuk mungkin di jangka untuk menguji resisten selanjutnya seperti itu, dimana kalau kita lihat Bumi ini nantinya untuk jangka panjang akan menjadi salah satu ekosistem yang menarik kalau saya lihat di Salim Group ya. Seperti kita ketahui bersama kalau Salim Group itu di makanan dia sudah punya INDF, ICBP, kemudian Bogasari, kemudian untuk sawitnya juga ada dari LSIP dan SIP. Seperti itu saya rasa nanti ke depannya dengan kepemilikan Salim di Bumi ini nanti akan mensinergikan semua ekosistem pertambangan yang dimiliki Salim ya, seperti Aman Mineral, Bumi, BRMS, seperti itu saya rasa. Baik, Bumi punya ekosistem yang kemudian prospeknya positif dan kemudian ADRO seperti apa, Mas Leo? Oke, Adaro ini kan dia kemarin mengumumkan buyback ya seperti itu, di mana namun kalau saya lihat untuk posisi saat ini memang cukup atraktif ya, di mana kalau kita lihat saat ini sedang mau mencoba keluar dari downtrend channelnya. Jika berhasil ini breakout di area 1900, selanjutnya untuk jangka terdekat menguji area 1990 hingga 2050 ya, seperti itu. Dan kalau saya rasa memang Adaro ini untuk jangka panjang, jika Anda percaya dengan green energy, saya rasa mungkin ini juga menjadi salah satu sentimen ke depan yang cukup atraktif ya, kalau kita lihat Adaro sebagai pasca spin-off dari ADI seperti itu. Baik, Adaro Green Energy punya prospek cukup positif untuk long term-nya. Baik, ini saham-sahamnya direkomendasikan untuk trading jangka pendek atau bisa value investing juga, Mas Leo? Oke, sebenarnya ini lebih ke swing trading ya, mungkin kira-kira estimasi 1 atau 2 minggu. Namun jika seandainya break resisten selanjutnya, atau mungkin jika kita boleh kawal dengan trailing stop seperti itu. Baik, itu dia tadi 4 rekomendasi saham pilihan yang bisa menjadi referensi Anda untuk dianalisa lebih lanjut. Baik, Mas Leo, salah satu informasi yang juga kita nantikan hari ini adalah terkait dengan Bank Indonesia yang akan mengumumkan keputusan suku bunga dan proyeksinya akan dipertahankan di 5,75%. Jika betul-betul memang dipertahankan di 5,75%, Anda melihat impact-nya akan seperti apa terhadap pergerakan IHSG dalam waktu terdekat? Oke, saya rasa memang nampaknya situasi market sangat volatil ya. Saya rasa BI nampaknya ini akan hold the rate seperti itu, dikarenakan untuk mencegah capital outflow ya. Saya rasa seperti itu sih. Jadi mungkin ekspektasinya itu akan tetap hold di 5,75%, seperti itu. Kalau dari saya. Baik, ekspektasinya memang akan hold di 5,75%. Tadi Mas Leo, kalau kita sudah bahas cukup banyak terkait dengan sektor energi dan juga barang baku begitu ya, Anda melihat proyeksinya mungkin dalam semester 1 lah, setidaknya semester 1 di tahun ini prospek dari saham-saham sektoral apa saja Mas yang boleh kita mungkin entry untuk value investing, Mas Leo? Oke, kalau untuk mungkin value, kalau kita bicara value, saya rasa nggak usah jauh-jauh. Perbankan saja sudah banyak yang atraktif secara valuasi. Memang kalau kita lihat setiap perbankan ya,
baik itu BRI, kalau saya rasa problemnya adalah perbaikan kualitas aset ya seperti itu di sektor mikro, kemudian BMRI di mana saya rasa memang problemnya itu adalah di balance sheet ya seperti itu, dan kemudian BNI yang masih berusaha untuk lebih ekspansif seperti itu, dan saya rasa memang setiap perbankan tersebut memang punya challenge-nya tersendiri, tapi untuk valuasi saat ini cukup atraktif seperti itu. Baik, valuasi cukup menarik untuk perbankan, mungkin boleh mulai dikoleksi gitu ya Mas Leo ya. Baik, Betul. mungkin satu pertanyaan terakhir tadi untuk saham-saham sektor energi ini masih akan, mengingat tadi sentimennya kalau dari revisi tarif royalti masih sentimen jangka pendek, tapi untuk prospeknya ini masih akan menguat, masih akan unggul atau rotasi sektor akan segera terjadi Mas Leo? Oke, kalau saya rasa memang ini untuk energi ini saya rasa hanya jangka pendek saja. Kembali lagi, kalau kita bicara dengan energi, saham energi baik itu pertambangan baik itu logam, batu bara dan komoditas lain, kita akan selalu mengikuti perkembangan harga komoditasnya itu sendiri. Jadi saham komoditas sudah jelas pasti proksinya adalah harga komoditasnya itu sendiri. Dimana kalau saya rasa untuk batu bara itu belum ada lagi katalis yang bisa mendongkrak ke atas level 100 US dollar per ton seperti itu. Baik, sektor energi masih bergerak dinamis dan kembali lagi tadi value investing masih menjagokan sektor di perbankan ya Mas Leo. Mas Leo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mas Leonardo Liuwardi, Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas Indonesia. Salam sehat Mas, sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas.